Kalau kalian beli HP dari pabrikan Samsung itu, pasti kalian salah satu pengguna HP yang mau cari aman aja kan? Istilahnya beli ya tinggal pakai aja lah. Dan dijamin update software-nya paling nggak 2 tahun ke depan. Udah banyak yang tahu kan ya, kalau Samsung Galaxy A series buat pasar Indonesia itu paling banyak diminatin. Ibaratkan kalian bisa ngerasain fitur-fitur HP kelas flagship, tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi buat tahun 2022 kemarin, kayaknya Samsung agak sedikit blunder nih dengan ngerilis Samsung A series-nya. Karena dengan harga yang tembus sampai 6 jutaan, tapi spesifikasi yang didapat jauh dari kata puas sih. Dan di tahun ini udah ada juga penerusnya dari Samsung A53 ini, yaitu Samsung A54. Ya udah, kita nostalgia dulu deh sama Samsung A53 5G ini. HP yang lumayan banyak dibanding-bandingin dengan HP mid-range pabrikan lainnya. Sekarang absen dulu ya. Siapa di sini dari kalian yang pernah pakai Samsung A53 ini atau pernah pakai? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah, sebelum lanjut ke nostalgianya, mari kita opening dulu. Pada saat itu sejak awal gua mau mutusin buat balik beli produk Samsung itu sempet bingung nih. Beli produk yang mana nih yang kira-kira paket lengkap buat dipakai lama. Dan kebetulan ada peluncuran HP Samsung seri A terbaru yang menjanjikan dalam segi update software yang bisa sampai 4 tahun ke depan. Gak pikir panjang sih, langsung aja gue sikat si Samsung A53 ini. Dan untuk update harga Samsung A53 pas video ini rilis, sekarang udah di 4 jutaan sampai 5 jutaan kecil ya. Ketika itu impresi pertama gue ketika lihat desain dari HP-nya ini sama aja sih kayak HP Samsung seri A sebelumnya, yaitu yang A52. Tapi perbedaan sedikit di bagian bodinya itu si Samsung A53 udah flat, baik itu di layar depan ataupun back covernya ya. Secara genggaman feel-nya itu sedikit harus beradaptasi ya ketimbang gue biasa pakai HP dengan back cover yang curve. Desainnya itu berbahan plastik dan warna yang gue pilih itu warna peach ya, tampil beda gitu. Layarnya udah nggak dikasih screen protector lagi ya, tapi layarnya itu halus banget, licin. Buat main game itu nggak keset. Hal yang nggak ngenakin pada saat itu ketika gua unboxingnya, di dalam paketnya itu udah nggak ada lagi batok chargernya. Overall buat desainnya sih gua nggak ada masalah, intinya khas Samsung banget deh. Dan di bagian layarnya itu udah adem banget. Resolusinya Full HD+, refresh rate 120Hz, dan udah pakai panel Super AMOLED yang bisa manjain mata kita banget buat nonton film ataupun main game. Oh ya, HP ini juga udah nggak ada colokan buat headset lagi ya, tapi kualitas dual speakernya itu udah jernih banget. Terus kita ngomongin soal jeroannya, yang kelihatan untuk harga dan speknya itu nggak seimbang sih. Samsung A53 ini ditenagai chipset buatan Samsung, yaitu Exynos 1280, dan dipadukan RAM 8GB dan internal memorinya 128GB. Walau terlihat kurang greget dari segi pendahulunya si Samsung A52s yang pakai Snapdragon 778G, tapi menurut gue udah cukup nyaman sih si Samsung A53 ini gue gunakan. Untung aja optimisasi UI-nya itu friendly banget, jadi ya mau ngapa-ngapain pakai Samsung A53 ini bisa aja dan enteng. Langsung aja saat itu gue mainin game Mobile Legends untuk settingan yang gue pakai di mentok bawaannya ya, yaitu di grafis high, refresh rate tinggi. Belum bisa ultra ya mungkin tinggal update software ke developer gamenya ya, nanti juga kebuka settingan ultranya. Nah di game Mobile Legends ini gue ngerasa Samsung A53 ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakternya cenderung berkisar di 40 fps di settingan high ya. Gue sama sekali nggak ada nemuin frame drop di Samsung A53 ini. Main satu game sampai habis kira-kira 15 menitan ini masih stabil. Terus lanjut ke game FF Max nih. Settingan yang gue pakai ini grafik max, resolusinya high, dan shadownya on ya. FPS-nya juga gue pilih tinggi, alias semua mentok kanan bawaannya. Dan hasilnya ketika gue mainin sekitar 10 menitan itu aman-aman aja sih, kayak gue main Mobile Legends gitu. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop. Hangatnya pun masih terjaga. Dimaininnya juga masih smooth banget. Terus lanjut main Call of Duty Mobile, di sini bisa disetting dengan grafik medium dan frame rate-nya sangat tinggi ya. Main game multiplayer tuh lancar aja ya, auto ngebut.
frame rate aman, dan kondisi HP-nya juga masih adem ayem aja. Padahal udah beberapa game udah gua mainin dan nggak pakai softcase pula. Dan yang terakhir, game wajib di setiap review HP, dia adalah PUBG Mobile. Lagi-lagi di PUBG Mobile untuk settingan grafiknya belum dioptimalin sih di Exynos 1280 ini. Karena settingannya hanya bisa mentok smooth high aja. Buat user Samsung A53, sabar-sabar aja dulu ya. Semoga si Samsung cepat ngeluarin optimisasi dari chipsetnya lewat update software. Dan main PUBG Mobile, settingan yang gue pakai di Samsung A53 ini di HD frame rate-nya high ya. Gue main sekitaran 10 menit lebih. Prosesornya sih mantap sebenarnya buat settingan itu. Panasnya itu loh, gue nggak nemuin sama sekali yang panas banget yang bikin tangan gue nggak nyaman. Overall masih dikatakan hangat aja sih. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop, dan keadaan HP-nya pun masih hangat-hangat aja. Main settingan HD high, nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang 7% aja. Terus soal baterai, kapasitasnya itu di 5000 mAh. NFC-nya hadir ya di Samsung A53 ini, jadi bisa isi saldo e-money atau cuma sekedar cek saldo aja. Dan satu lagi, fitur IP rating 67-nya si Samsung A53 ini bisa diajak nyelam saat kita berenang, dan ini salah satu fitur flagship yang bisa kita rasain di HP mid-range-nya Samsung. Terus lanjut ke kameranya nih, si Samsung A53 ini punya 4 lensa belakang dan 1 lensa depan ya. Resolusi utamanya itu 64 megapiksel, terus ada 12 megapiksel untuk ultrawide-nya, dan masing-masing 5 megapiksel untuk depth sensor dan makro. Hasilnya ditangkap itu tajam, tapi ke arah natural sih. Tone warnanya juga dapet, saturasinya pas, nggak terlalu lebay, dan foto malamnya juga cakep. Kamera depannya juga menurut gua sesuai di harga 5 jutaan. Terus di bagian perekaman videonya, Samsung A53 ini udah cakep sih, detailnya dapet karena kameranya juga udah ada OIS-nya yang bikin kita foto atau rekam video itu nggak gampang goyang-goyang. Perekaman videonya buat selfie-nya juga udah pas, gambar tajam dan kestabilannya juga udah cukup bagus. Samsung A53 cakep sih, 4K-nya dapet, tapi shaky-nya masih agak sedikit goyang ya. Tuh. Backlight, coba kita arahin ke backlight belakang, dynamic range-nya gimana nih. Oke. Ya, 4K 30 fps. Cakep. Terus kesimpulannya sebenarnya HP ini nyaman-nyaman aja sih, pas buat jadi daily driver juga. Sosmedan juga enak, satset. Nonton film layarnya nyaman, nyetel musik speakernya jernih. Foto-foto juga hasilnya memuaskan. Untungnya ini One UI ya dari Samsung, jadi optimisasinya itu udah mantep. Ya paling yang agak greget di performa gamingnya sih, yang nggak bisa nuntut di settingan grafik maksimal. Tapi kalau buat tahun 2023 ini sih, menurut gua oke-oke aja sih. Tapi kalau buat game berat ya wajib skip aja kali ya. Karena banyak HP 5 jutaan sekarang ini udah pada ngebut-ngebut buat main game. Jadi buat kalian yang lagi cari HP dengan kategori nyaman digunakan sehari-hari dan nggak nuntut performa game yang maksimal, ya Samsung A53 ini udah pilihan yang tepat. Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.